Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansyah, mahasiswa semester 1 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Yayan Sultan Amai Gorontalo. Di sini, saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu yang berjudul Pembahasan Ontologi Ilmu Pengetahuan pada website www.rangkum.makala.com. Materi yang akan saya bahas di sini ada 3, yaitu pengertian ontologi, pengertian pengetahuan pada ontologi ilmu pengetahuan, dan sumber-sumber ontologi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pengertian ontologi. Ontologi dalam bahasa Inggris ontology, dari bahasa Yunani ontos, ada keberadaan, dan logos, studi, ilmu tentang. Ada beberapa pengertian dasar mengenai apa itu ontologi. Ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari yang ada dalam bentuknya yang sangat abstrak, studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti apa itu ada dalam dirinya sendiri. Ontologi termasuk cabang filsafat yang membahas mengenai sifat atau wujud, atau lebih sempit lagi sifat fenomena yang kami ingin ketahui. Ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, esensi, keniscayaan dasar, yang ada sebagai yang ada. Ontologi mencoba melukiskan hakikat ada yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa segala hal tergantung padanya bagi eksistensinya. Ontologi juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan apa arti ada dan berada, dan juga menganalisis bermacam-macam makna yang memungkinkan hal-hal yang dapat dikatakan ada. Dari beberapa pengertian ontologi di atas, maka dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas apa yang disebut dengan ontologi. Ontologi juga mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menyelidiki realitas, yang menentukan apa yang kita sebut realitas. Dari beberapa pengertian dasar tersebut bisa disimpulkan bahwa ontologi mengandung pengertian pengetahuan tentang yang ada. Ontologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang membahas pandangan terhadap hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah, termasuk pandangan terhadap sifat ilmu itu sendiri. Istilah ontologi muncul sekitar pertengahan abad ke-17. Pada waktu itu, ungkapan filsafat mengenai yang ada, filosofia entis, digunakan untuk hal yang sama. Menurut akar kata Yunani, ontologi berasal teori mengenai ada yang berada. Oleh sebab itu, orang bisa menggunakan ontologi dengan filsafat pertama, Aristoteles, yang kemudian disebut sebagai metafisika. Namun, pada kenyataannya, ontologi hanya merupakan bagian pertama metafisika, yakni teori mengenai yang ada, yang berada secara terbatas sebagaimana adanya, dan apa yang secara hakiki dan langsung termasuk ada tersebut. Yang berikutnya adalah pengertian pengetahuan pada ontologi ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dr. Handes Sidi Ghazalba mengemukakan bahwa pengetahuan ialah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil daripada kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengertian itu semua milik atau isi pikiran. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuannya adalah selalu terdiri dari unsur yang mengetahui dan yang diketahui, serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya itu. Oleh karena itu, pengetahuan selalu menuntut tentang sesuatu dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang ingin diketahuinya. Jadi, bisa dikatakan pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Berikutnya ada sumber-sumber ontologi ilmu pengetahuan. Setelah pengetahuan itu sesuatu yang mungkin
yang mungkin dan realistis. Masalah yang dibahas dalam literatur epistemologi Islam adalah masalah yang berkaitan dengan sumber dan alat pengetahuan. Para filsuf Islam menyebutkan beberapa sumber dan sekaligus alat pengetahuan, yaitu yang pertama ada alam tabiat atau alam fisik. Contoh yang paling konkret dari hubungan dengan materi dengan cara yang sifatnya materi pula adalah aktivitas keseharian manusia di dunia ini seperti makan, minum, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Dengan demikian, alam tabiat yang materi merupakan sumber pengetahuan yang barangkali paling awal dan indera merupakan alat untuk berpengetahuan yang sumber tabiat. Yang kedua ada alam akal. Kaum rasionalis sebagai alam tabiat atau alam fisika meyakini bahwa akal merupakan sumber pengetahuan yang kedua dan sekaligus juga sebagai alat pengetahuan. Mereka menganggap akal lah yang sebenarnya menjadi alat pengetahuan, sedangkan indera hanya pembantu saja. Aktivitas akal. Yang pertama ada menarik kesimpulan. Yang dimaksud dengan menarik kesimpulan adalah mengambil sebuah hukum atas sebuah kasus tertentu dari hukum yang general. Aktivitas ini dalam istilah logika disebut silogisme kategoris demonstratif. Yang kedua, mengetahui konsep-konsep yang general. Ada dua teori yang menjelaskan aktivitas akal ini. Pertama, teori yang mengatakan bahwa akal terlebih dahulu menghilangkan ciri-ciri yang khas dari berbagai person dan membiarkan titik-titik kesamaan mereka. Teori ini disebut dengan teori tajrid dan intizar. Kedua, teori yang mengatakan bahwa pengetahuan akal tentang konsep yang general melalui 3 tahapan, yaitu persetujuan indera dengan materi, perekaman benak, dan generalisasi. Yang ketiga ada pengelompokan wujud. Akal mempunyai kemampuan mengelompokkan segala yang ada di alam realita ke beberapa kelompok. Yang keempat, pemilihan dan penguraian. Yang kelima, penggabungan dan penyusunan. Yang keenam, kreativitas. Berikutnya, analogi atau tamsil, termasuk alat pengetahuan manusia dan adalah analogi yang dalam terminologi fikih disebut kias. Analogi ialah menetapkan hukum baca predikat atas sesuatu dengan hukum yang telah ada pada sesuatu yang lain karena adanya kesamaan antara dua sesuatu itu. Analogi tersusun dari beberapa unsur. Yang pertama asal, yaitu kasus parsial yang telah diketahui hukumnya. Yang kedua cabang, yaitu kasus parsial yang hendak diketahui hukumnya. Dan yang ketiga titik kesamaan antara asal dan cabang. Dan yang terakhir hukum yang sudah ditetapkan atas asal. Berikutnya ada hati dan ilham atau wahyu. Kaum empiris yang memandang bahwa ada sama dengan materi sehingga sesuatu yang inmateri adalah tidak ada. Maka pengetahuan tentang inmateri tidak mungkin ada. Sebaliknya, kaum ilahi teosofi yang meyakini bahwa ada lebih luas dari sekedar materi. Mereka meyakini keberadaan hal-hal yang inmateri. Pengetahuan tentangnya tidak mungkin lewat indera tetapi lewat akal atau hati. Tentu, yang dimaksud dengan pengetahuan lewat hati di sini adalah pengetahuan tentang realita inmateri eksternal. Kalau yang internal seperti rasa sakit, sedih, senang, lapar, haus, dan hal-hal yang intuitif lainnya, diyakini keberadaannya oleh semua orang tanpa kecuali. Pengetahuan tentang alam gaib yang dicapai manusia lewat hati jika berkenaan dengan pribadi seseorang saja disebut ilham atau isrok. Dan jika berkaitan dengan bimbingan umat manusia dan penyempurnaan jiwa mereka dengan syariat disebut wahyu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.